Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau secara urut-urutan silabus, kita hari ini jadwalnya adalah membahas tentang peristiwa hijrah Nabi yang ke Habasyah, ya, bukan yang ke Madinah. Tapi karena kita juga sedang berada dalam suasana Isra Mi'raj, maka saya jadi terpikir gimana kalau kita percepat sedikit tentang Isra Mi'rajnya. Waktunya hampir berdekatan sebenarnya, dan ternyata kalau dilihat dari segi waktu, ya, tahunnya memang para ulama itu agak sedikit berbeda. Kalau tanggalnya kan sepakat 27 Rajab. Tapi kalau tahunnya, nah itu ada yang bilang setelah hijrah ke Habasyah, ada lagi yang bilang sebelumnya, dan beda-beda satu sama lain. Tetapi lepas dari itu semua, kalau kita bicara tentang Isra Mi'rajnya sendiri, ya, jadi kita bahas Isra Mi'raj dulu nih Pak, kita percepat ya. Adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya sih mau dibilang mukjizat, ya mukjizat sih sebenarnya, tapi juga nggak seperti mukjizat-mukjizat pada umumnya, di mana biasanya tujuan Allah memberi mukjizat kepada seorang nabi, ya, bukan hanya Nabi Muhammad kan yang punya mukjizat. Semua nabi itu kan punya mukjizat. Tujuannya kan untuk membantu nabi tersebut agar tugasnya sebagai nabi itu ya bisa dapat kepercayaan lah gitu dari masyarakatnya. Kan orang, mana buktinya Anda nabi? Ayo dong kasih lihat tanda-tanda kenabian. Biasanya kan itu sesuatu yang ya orang lihat, oh iya benar dia nabi, ternyata dia bisa begini, bisa begitu, dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad bukan nggak punya mukjizat sih, banyak juga mukjizatnya. Tapi memang beliau khusus untuk yang Isra Mi'raj ini, kalau dilihat bahwa itu adalah sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia, ya benar, itu mukjizat adalah sesuatu yang ya nggak bisa dijelaskan secara akal, karena itu semacam ya dalam tanda petik keajaiban. Tapi juga di sisi yang lain, nah ini yang jadi masalah Pak. Peristiwa itu nggak ada yang lihat masalahnya, nggak ada yang lihat. Jadi kalau nggak ada yang lihat, tujuan untuk membuat orang jadi pada percaya, kagum, jatuh mental dan sebagainya itu nggak terjadi gitu Pak. Malah sebaliknya, kalau mau dibilang mukjizat, ini mukjizat yang jatuhnya buat Nabi itu negatif, tidak produktif. Kenapa? Ya karena begitu dengar cerita Nabi Isra Mi'raj malah tambah kabur, malah tambah kafir, malah tambah jauh. Ini kalau dilihat dari sisi orang kafirnya ya. Jangankan orang kafir, orang Islam saja, para sahabat Nabi itu cuma bengong aja gitu diceritain. Antara setengahnya percaya, setengahnya enggak gitu ya. Satu-satunya yang percaya langsung membenarkan itu cuma Abu Bakar. Abu Bakar yang bilang, Anda benar, sodaqta ya Rasulullah. Makanya beliau terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Pokoknya kalau Nabi yang ngomong, udah saya percaya aja, masa Nabi bohong gitu ya. Yang lain kan masih terkesima lah gitu. Percaya sih, tapi emang bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bolak-balik dalam satu malam, apalagi sampai ke langit yang 7, apalagi sampai ke Sidratil Muntaha, apalagi jalan-jalan ke surga ke neraka. Wah, jauh banget itu. Di luar dari alam pikiran mereka kan, jauh banget begitu. Nah itu buat yang kaum musliminnya aja banyak yang masih terkesima, apalagi orang kafir. Orang kafir tuh udah dari awal malah cuma pada bilang gini, tuh kan gue bilang juga apa,
emang dia tuh ada masalah dengan pikirannya gitu. Dibilang orang gila lah, dibilang penyair lah, dibilang penyihir lah, macam-macam gitu tuduhan pada Nabi yang harusnya Pak, kalau mukjizat itu turun, orang tuh jadi beriman gitu Pak. Misalnya nih saya kasih contoh. Nabi Musa alaihi salam, kan banyak tuh mukjizatnya. Salah satunya tongkatnya bisa berubah jadi ular dan melawan ular-ular kecil yang dimainkan oleh para penyihir. Nah, Firaun tuh kan punya tim tukang sihir banyak gitu kan. Mereka bisa bikin sulap tuh, sihir gitu ya. Tali temali dilempar ke tanah berubah jadi ular hidup gitu kan. Nabi Musa awalnya takut, tapi kata Allah, udah tongkatmu lempar aja. Jadi ular yang paling gede dan makanin ular-ular kecil. Saat itu Pak, para penyihir Firaun langsung tobat, minta ampun dan pada sujud kepada Nabi Musa dan bilang, kami masuk Islam dah gitu Pak. Nah itu fungsi mukjizat tuh gitu, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, lalu ya mereka pada tobat gitu harusnya. Lah ini Pak, nggak ada yang diperlihatkan dari Isra Mi'raj, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, dan ketika diceritain malah nggak percaya. Ini yang unik dari mukjizat ini. Dan memang, nah ini dia Pak, ini yang mau saya kasih garis bawah. Umat Islam di zaman modern ini saja pun banyak juga yang nggak percaya. Mereka bilang, tapi nggak bilang bohong ya, cuman bilangnya gini, oh itu Nabi Muhammad mengalami Isra Mi'raj rohnya doang, jasadnya mah masih ada di dunia gitu. Atau bisa dikatakan beliau tuh berkontemplasi gitu, alam pikirannya sampai sono, tapi orangnya mah di sini gitu. Nah itu Pak, kalau kita ngobrol dengan banyak kalangan, kadang-kadang kita ketemu yang kayak gitu. Bahkan banyak di kalangan tokoh agama Islam yang meyakini bahwa Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja, tidak pakai jasad, dengan alasan ya nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Ketemu Nabi, ketemu Rasul, ketemu apa dan sebagainya, nggak mungkin. Paling itu mimpi, nah, paling itu halusinasi, atau setidaknya itu cuma rohnya saja tanpa jasadnya. Nah jamaah sekalian, kalaulah memang itu hanya rohnya atau hanya alam bawah sadarnya, ya tentu namanya bukan mukjizat. Kita juga bisa Pak, ya kan? Kita tidur mimpi ketemu sama Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, kan bisa, ya kan? Apakah kita jadi nabi gara-gara bisa punya mukjizat? Enggak lah. Ya itu dikatakan mukjizat karena secara fisiknya Nabi itu memang melakukan perjalanan asra bi abdihi lailan. Allah memperjalankan, memindahkan secara fisik Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang jaraknya lumayan jauh tuh Pak. Itu kalau di zaman Nabi ya, orang kan naik ontak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 hari Pak perjalanan, nggak berhenti. 40 hari. Tapi memang kalau di zaman sekarang itu kan jaraknya kira-kira 1000-an kilo, 1200 kilo. Jakarta mana ya? Surabaya baru 740 Pak. Kalau naik tol itu Jakarta situ. Terus lagi sampai Bali, terus lagi sampai Bima gitu Pak kira-kira. Itu kalau naik pesawat nonstop tanpa transit 1,5 jam lah gitu kira-kira. Mekah, Baitul Maqdis. Kalau dibilang dalam satu malam bisa bolak-balik naik pesawat zaman sekarang, kebayang nggak Pak? Kebayang kan? Iya, kita bisa membayangkan, oh bisa gitu. Nah cuman yang kita agak susah membayangkan kalau disebut Nabi ke 7 lapis langit, itu di mana langitnya gitu kan? Atau sampai ke Sidratil Muntaha, itu di mana gitu kan? Jadi ya kalau ada sebagian dari saudara kita kaum muslimin, tokoh-tokoh tertentu yang mengatakan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang sifatnya istilahnya imajiner gitu. Itu ya karena mereka menganggap itu bukan mukjizat gitu. Soalnya nggak sesuai dengan akalnya mereka.
buat akal mereka nggak nyampe gitu, dan mereka kayak setengahnya kafir kepada kemujizatan para nabi, ya kan? Di kalangan Yahudi juga gitu Pak, ya ada orang-orang ilmuwan Yahudi yang modern ya, mereka kan Yahudi mempertuhankan menghormati Nabi Musa juga. Nabi Musa kan nabi mereka gitu kan. Cuman ketika Nabi Musa bilang laut terbelah gitu ya, dan Firaun tenggelam di dalamnya, banyak juga loh kalangan Yahudi yang mengatakan kalau laut terbelahnya iya. Tapi bukan karena Nabi Musa punya tongkat dan punya mukjizat, enggak. Karena Nabi Musa, ini kata mereka ya, pakar dalam masalah kelautan. Jadi ada pasang, ada surut. Jadi kalau nyebrang ke negeri Kanaan itu ada selat tertentu, laut tertentu yang kalau lagi airnya surut, ya itu bisa dijalanin gitu Pak. Ngerobok lah sebatas dengkul gitu bisa gitu. Cuman kalau udah waktunya habis dia dalam lagi, tenggelam lagi gitu. Nah itu Pak, Bapak kalau nonton film Exodus versi Hollywood gitu tuh. Jadi airnya surut gitu kan. Bukan karena diketok pakai tongkat, enggak. Itu versi Hollywood ya. Yang bikin orang Yahudi. Mereka percaya lautnya terbelah, tapi bukan mukjizat gitu. Secara logika. Dan ketika Nabi Musa sudah lewat, Firaun bego, nggak ngerti tentang pasang surut laut. Jadi ya tenggelamlah Firaunnya. Ceritanya begitu Pak, kalau versi Hollywood. Jadi memang mukjizat para nabi itu banyak yang diingkari sih sama orang-orang kafir di luar Islam gitu. Yang kadang-kadang umat Islam karena pengen agak keren, ke bawah-bawah juga Pak, ikut-ikutan pemahaman kayak gitu. Nah kalau kita sebagai kaum muslimin, ya kalau Allah yang bilang itu mukjizat, masa kita tolak? Walaupun nggak masuk akal kita aja nggak nyampe gitu ya. Kalau Nabi dalam hadis yang sahih Bukhari, sahih Muslim mengatakan begini begitu, ya walaupun nggak masuk akal ya nggak apa-apa. Namanya juga mukjizat. Ya namanya mukjizat tuh artinya adalah mukjiz yang melemahkan akal kita, nggak nyampe mikirin kayak gitu. Walaupun sebenarnya Pak, ini yang kadang-kadang saya lagi mikir, beberapa mukjizat di masa lalu kalau di hari ini Pak, kadang-kadang bisa kebayang juga gitu. Ya tadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa 40 hari. Mana ada orang zaman segitu berpikir bisa dalam satu malam bolak-balik PP Mekah Baitul Maqdis, ya kan? Tapi kalau hari ini kita ngomong kayak gitu, oh bisa, naik pesawat bisa, gitu kan? Orang zaman dulu Pak ngomong dari jarak jauh, wah itu karomah. Umar bin Khattab lagi khutbah, ya kan, tiba-tiba mengomandoi pasukan yang lagi perang di negeri yang lain. Kata Umar, ke sini gitu. Dan di sono orang denger, Pak. Ya kalau zaman sekarang mah ya itu kan pakai drone gitu ya. Itu kan pakai CCTV gitu. Kebayang kan sesuatu yang orang zaman dulu gak kebayang, teknologi zaman modernnya kebayang banget, Pak. Orang dulu, Pak, kalau dibilang besi bisa ngambang di air Pak, pasti dia akan bilang, ah dasar lo orang gila, mana bisa besi ngambang di air. Jarum pentul aja tenggelam, peniti tenggelam di air, masa besi bisa ngambang di air. Kita nih Pak, orang sekarang bilang, no, Tanjung Priuk, kapal laut, kapal tanker itu baja tuh ribuan ton ngambang Pak di air gitu. Itu kalau dia nggak lihat sendiri dan nggak diketok-ketok, tong, iya besi tuh, gitu. Pasti dia nggak percaya, gitu kan? Nggak percaya karena zaman dulu orang nggak kepikir Nabi Nuh itu punya bahtera kapal segede gitu, itu kan dari kayu Pak. Kalau dibilang kayu nggak tenggelam di air, iya percaya. Ini gelondongan kayu Pak, diceburin ke air, emang ngambang Pak, bener, ya kan? Tapi kalau besi, ya kan, jarum pentul aja kita taruh di air itu tenggelam, baru jarum pentul. Nah apalagi baja ribuan ton, pasti dia nggak percaya. Kita dibilang gila pastinya, gitu kan? Nah apalagi kalau kita bilang itu besi yang ribuan ton itu bukan cuma bisa ngambang di air, bisa terbang. Wah, makin gila loh, dibilang gitu Pak. Ya kalau kita bilang, no ke Halim itu barusan lewat tuh besi gede banget di atas kepala kita. Kagak kenapa-napa kita, nggak ada yang ada besi gitu, nggak, lewat aja war di atas, itu ribuan ton juga tuh Pak,
Ada nggak ribuan tahun? Ya pokoknya bertonton lah ya. Bisa terbang Pak. Orang kalau zaman dulu diceritain ketemu sama orang kita zaman sekarang, di zaman aneh besi bisa terbang. Dia bilang emang udah sempurna gilanya gitu. Mana bisa besi terbang gitu kan. Ya sekarang kita bisa gitu. Jadi sesuatu yang di zaman dulu orang nggak kepikir, zaman sekarang orang kepikir sih ya. Nah tapi Isra Mi'raj ini Pak, kalau melihat dari keajaibannya, kita nih Pak orang zaman sekarang juga nggak habis pikir. Kenapa? Karena gini, kalau ngomongin jarak oke lah kejawab ya. Tapi gini Pak, Nabi Muhammad ketika ke Baitul Maqdis ya, ini masalahnya bukan pergi kemana gitu sebenarnya, tapi ketemu siapa. Itu yang penting Pak. Ada yang tahu nggak Pak? Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril ya ke Baitul Maqdis itu untuk ketemu siapa? Ada 3 Pak yang diketemuin oleh Nabi. Saya bacain hadisnya. Sahih riwayat Imam Muslim bahwa ketika Nabi SAW ke Baitul Maqdis gitu ya, maka beliau cerita, pulangnya itu cerita. Hatta intaha bihi ila Baitul Maqdis. Sampailah kami, saya dan Jibril di Baitul Maqdis. Fawajada fihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nabi Muhammad ketemu dengan tokoh nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim, ketemu juga dengan Nabi Musa, ketemu juga dengan Nabi Isa. Nah, bahkan mereka bukan hanya ketemu tapi ya bicaralah panjang lebar, terus mereka sholat. Nabi yang jadi imam, 3 orang itu jadi makmum di bumi Pak, bukan di langit, di bumi, di Baitul Maqdis. Nah ini Pak yang jadi masalah kan Nabi Musa, Nabi Isa kan udah nggak ada, udah meninggal. Nabi Ibrahim apalagi udah meninggal. Secara timeline ya, Nabi Ibrahim itu 2000 tahun sebelum Masehi. Secara garis waktunya. Kalau Nabi Musa itu 1300 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Isa ya tahun 1 Masehi, kan dia lahirnya Masehi kan gitu ya. Nah kalau sampai kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu kan 600 tahun jaraknya. Nah kalau ke Nabi Musa 600 tambah 1300, berapa tahun itu? 1900. Dari Nabi Isa ke Nabi Ibrahim 2000, tambah 600 ke Nabi Muhammad kan 2600 tahun. Itu kan tokoh yang kita imani sih. Kita nih muslim ya, mengimani para nabi dan rasul. Ibrahim nabi iya, Musa nabi iya, Isa juga nabi, kita iya, semua sepakat iya. Tapi kalau mereka bisa berada dalam satu titik waktu yang sama, ini neranginnya gimana nih? Apakah jasad mereka yang sudah dikubur itu dikasih roh lagi, dihidupkan? Atau mereka diapain gitu? Nah kalau para ulama dulu umumnya mengatakan iya mereka yang sudah wafat itu sama Allah dihidupkan kembali khusus buat ketemu Nabi Muhammad. Setelah itu mati lagi, ya kan? Nah ada yang bilang begitu Pak. Oke, mungkin masih bisa kita terima Pak. Orang udah mati, Allah hidupkan. Kan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa juga gitu ya kan? Bisa. Cuman ada satu Pak yang nggak masuk akal. Sampai sekarang kita masih bingung Pak. Gini, selain Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi dan rasul, selain itu juga ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad juga diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril masuk ke sorga dan masuk ke neraka. Pertanyaannya gini Pak, itu sorga beneran apa bukan? Neraka beneran apa bukan? Itu pertanyaannya. Soalnya bukan apa-apa. Waktu Nabi masuk ke dalam surga dan neraka, ada penghuninya. Di neraka ada yang lagi diseksa. Nabi cerita orang yang diseksa tuh karena dia begini, ya kan? Masuk surga juga ada. Bahkan Nabi sampai mengatakan di neraka banyakan perempuannya, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya Pak. Itu surga beneran apa bohongan?
Orang lagi cuma main film doang gitu. Nih kita lagi di surga nih gitu. Kita pura-puranya lagi dapat kenikmatan gitu. Begitu juga waktu masuk neraka. Itu yang lagi diseksa tuh seksa-seksaan gitu pura-pura atau beneran? Kalau pura-pura ya berarti bukan surga neraka. Itu cuma film doang gitu istilahnya. Tapi kalau beneran, nah ini dia Pak. Kita percaya surga itu sudah diciptakan. Juga kita percaya neraka sudah diciptakan. Tapi sekarang ini surga dan neraka belum ada penghuninya. Kenapa? Karena yang penghuni surga pertama kali adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Baru umat yang lain bisa masuk. Neraka gitu juga. Orang yang bakalannya disiksa di neraka, ya, itu harus lewat proses dikumpulkan dulu di padang mahsyar, dihisab, ya kan, dimintai syafaat apa dan sebagainya, baru setelah itu mereka masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Dan itu semua baru akan terjadi setelah kiamat. Padahal sekarang belum kiamat. Apalagi waktu zaman Nabi, beliau juga ya belum kiamat lah. Kenapa kok Nabi bisa masuk surga yang udah ada orangnya, masuk neraka yang udah ada orangnya? Ini neraka beneran apa neraka-nerakaan? Itu Pak, nggak nyampe akal kita, gitu. Walaupun kalau kita ngomongnya zaman sekarang Pak, rada nyambung juga sih. Tapi itu pendapat saya pribadi ya, belum tentu benar. Gini Pak, perjalanan Nabi itu kan perjalanan antar bintang. Karena disebut ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Dan perjalanan antar bintang kalau menurut fisika modern, ya, fisikanya Einstein, bahwa bila ada suatu benda bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka dia akan mengalami relativitas waktu. Tahu gak Bre? Teori relativitas Einstein ya. Kalau ada benda bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, maka dia akan mengalami relativitas waktu. Waktu jadi relatif gitu. Tapi itu teori, belum pernah bisa dibuktikan karena sampai sekarang belum ada benda yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya kecuali cahaya itu sendiri, foton gitu ya. Nah selain cahaya nggak ada benda yang kecepatannya melebihi cahaya. Tapi seandainya itu ada, maka akan terjadi yang namanya relativitas waktu. Dan secara fiksi ilmiah udah banyak Pak beredar film yang menggambarkan itu. Misalnya film Interstellar, produksi Hollywood. Astronot dia mau keluar angkasa, tapi anak perempuannya yang masih kecil nangis-nangis, nggak mau ditinggal. Ya bapak ninggal saya, ntar saya mau siapa gitu kan, nangis-nangis dia. Terbanglah astronot ini, mungkin terbangnya cuma sekitar beberapa hari, apa 3 hari atau 4 hari gitu kan. Setelah itu dia balik lagi. Ternyata Pak, begitu dia kembali, bumi itu sudah berputar berpuluh-puluh tahun, di mana anaknya yang masih kecil pas dia pulang udah jadi nenek-nenek. Udah punya anak, punya cucu, punya cicit, lagi sekarat di rumah sakit. Bapaknya masih muda gitu. Nah, karena bapaknya melakukan perjalanan antar bintang, Interstellar. Cari dah di YouTube, ada Pak, di Netflix gitu ada, ya kan? Perjalanan antar waktu. Jadi dia menembus waktu gitu Pak. Maju ke masa depan, mundur ke masa belakang dan sebagainya. Maka boleh jadi, jangan dipercaya dulu nih Pak ya, boleh jadi yang dilakukan oleh Nabi itu memang beliau maju ke depan Pak. Pasca kiamat, pasca hisab dan sebagainya, beliau masuk ke surga di masa yang akan datang. Beliau masuk ke neraka yang akan datang. Tapi beliau balik lagi ke zamannya semula. Mungkin belum tentu benar juga Pak. Belum tentu benar juga. Namanya juga teori gitu kan. Kalau orang dulu bilang kagak mungkin gitu. Tapi di kita sekarang agak sedikit terbayang sih. Makanya ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya, mungkin aja di zamannya Nabi Musa dicomot
terus dipindahin ke zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Ibrahim dicomotet, gitu kan. Nah, jadi mereka ketemu di zamannya Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Ya karena mereka relatif kenal daerah itu. Emang pernah tinggal di situ, Pak. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, gitu. Cuman waktu Nabi naik ke langit 7, pertama kan ketemu siapa dulu? Nabi Adam, ya kan? Nah, itu kayaknya sih kemungkinannya Nabi Muhammad lah yang pindah waktu ke zamannya Nabi Adam. Gitu. Kemungkinan, belum tentu benar juga, gitu kan? Ketika Nabi ketemu Nabi Isa, Nabi lah yang ke wilayah zamannya Nabi Isa. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu Nabi yang ke sono. Kalau yang waktu di Baitul Maqdis, orang sono yang pindah waktu ke sini, gitu Pak. Tapi ini belum tentu benar ya, belum tentu benar. Namanya juga ini mukjizat, nggak bisa dijelaskan secara akal pikiran. Tapi orang dulu lebih nggak nyambung lagi. Orang sekarang mungkin bisa aja kali ya kayak gitu ya, gitu Pak. Tapi belum tentu benar juga. Nah, tapi intinya kita percaya bahwa Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi dan rasul, gitu kan? Pertanyaannya gini Pak, kenapa Nabi Muhammad pertama ketemu Nabi Adam dulu? Jadi gini Pak, ini ada asal usulnya. Kita loncat sih masalahnya ya. Kalau kita nggak loncat, ceritanya gini Pak. Setelah Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh kaumnya sendiri, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di Mekah ya. Dan beliau itu kemudian agak sesaklah dadanya tinggal di Mekah karena semua orang memusuhinya. Ditambah beban beliau tuh jadi kayak bertubi-tubi karena Khadijah wafat. Kita belum cerita tentang Khadijah wafat, tapi ceritanya ini kemudian maju ke depan Khadijah wafat. Padahal Pak, di balik seorang laki-laki yang tegar, yang sukses, yang jadi pemimpin dunia, ternyata di belakangnya adalah seorang wanita yang memberi support yang luar biasa. Nabi Muhammad itu Pak, bahasa kitanya itu energinya itu dapat dari Khadijah. Bayangin Pak, waktu Nabi baru turun dari Gua Hiro, ketakutan, didatengin malaikat Jibril. Ya kan? Nabi teriak-teriak, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Nah, itu yang bisa nenangin Nabi itu siapa? Khadijah. Ya kan? Bahkan Khadijah cari alternatif, tanya kepada pendeta Waraqah bin Naufal, jawabannya asik, dia jadi nabi dan sebagainya, maka Nabi pun tenang, didampingi sama Khadijah. Selain itu Pak, Khadijah tuh duitnya banyak. Duitnya nggak ada nomor serinya. Gitu, ya kan? Jadi secara finansial Nabi itu nggak usah mikirin nafkah dan sebagainya. Yang ada semua proyek-proyek dakwah selesai sama Khadijah, beres gitu Pak, ya kan? Jadi secara emosional tuh Nabi ya nggak bisa ke lain hati lah gitu, ya kan? Tidak ada yang bisa mengubah cinta Nabi kepada Khadijah. Itu ada lagunya Pak, Nothing Gonna Change My Love For You. Wah gitu. Dan itu jadi cinta pertamanya Nabi Pak. Ada lagunya First Love Never Die gitu Pak. Jadi begitu Khadijah wafat, Nabi jeglek Pak. Ya, jeglek tahu Pak? Iya, istilahnya ya nggak punya pegangan gitu. Biasa ada yang diajak ngobrol di rumah apa segala macam, tukar pikiran, diskusi dan sebagainya, Nabi bengong aja gitu kan. Satu. Yang kedua, nggak lama setelah itu juga paman Nabi Abu Thalib wafat juga. Padahal dialah bempernya Nabi Pak. Nabi itu dakwah dimusuhin biasa ya, dimaki-maki, dicaci, dicemooh, dikata-katain, macem-macem tuh ada. Tapi belum pernah ada orang yang berani secara fisik mau membunuh Nabi, itu nggak ada. Kenapa? Karena semua masih mandang, wah ada encangnya no, ada pamannya, itu kan. Kakak dari ayah itu kan kalau orang Betawi manggilnya encang, ya kan, ada uaknya no, nggak ada yang berani. Padahal sih Abu Thalib itu kafir juga, nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak percaya pada dakwah dan risalahnya. Cuman ya beda-beda, nggak usah pakai berantem. Kalau pakai ada yang macam-macam sama ponakan saya Muhammad, nah urusan lo sama gua,
gitu Pak. Kan jadi pada segen juga sama Abu Thalib gitu kan. Selama ini yang pasang badan tuh Abu Thalib. Abu Thalib meninggal. Akhirnya Pak, Nabi jeglek lagi 2 kali Pak. Jadi 2 kali itu Pak, Nabi kecewa sekali, merasa kayak aduh gimana nih, dakwah semakin berat, orang-orang yang selama ini jadi tumpuan itu udah pada nggak ada. Nah kemudian akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Kita belum bahas tentang Taif sih ya, tapi singkatnya begini Pak. Sampai di Taif pun Nabi diusir, bahkan mau dibunuh. Bahkan kemudian Nabi luka seluruh tubuhnya. Dan beliau berdoa ya kepada Allah, yang dalam doanya itu kayak begini Pak. Kayak Nabi mau resign aja dah. Ya Allah, udah saya resign dah. Saya nggak kuat gitu kan. Kemarin mah ada Khadijah enak, ada Abu Thalib enak gitu kan. Sekarang semua udah pada pergi, saya tinggal sendirian gitu kan. Mau resign gitu. Nah, disitulah kemudian Allah membesarkan hati Nabi Muhammad dengan apa? Ya udah, nyok, saya ajak jalan-jalan gitu Pak. Sebagai pelipur lara dari dukanya Nabi, ya kan? Untuk membesarkan jiwa Nabi biar enggak ya kebawa terus lah gitu. Diajak Pak jalan-jalan. Cuman semalaman sih, tapi pengalamannya banyak Pak semalaman itu, ya kan? Nah itu Pak, jadi Nabi diajak ketemu pertama dengan Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Orang pertama, manusia pertama. Ibaratnya kita Pak, kita lagi jatuh mental, nggak punya pegangan, kita datang ke rumah orang tua kita, kakek kita Pak, buyut kita, ya kan? Dan sebagai orang tua Nabi Adam bisa menasehati. Ya udah Muhammad, ya sabarin aja. Emang begitu namanya kehidupan dunia. Ini engkong dulu juga begitu, udah enak-enak di sorga, makan buah, diusir. Ya udah kayak gini lah. Namanya juga manusia, ada naik turunnya. Hidup tuh kayak roda kehidupan. Wah gitu-gitu Pak. Dikasih semangat lah gitu kan. Yang ngasih semangat nggak tanggung-tanggung. Nabi Adam langsung, engkongnya dari semua engkong Pak, gitu kan. Jadi ya Nabi Muhammad agak ayem dikit lah gitu kan. Itu langit pertama. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa. Wah seru Pak kalau Nabi Isa ini. Kenapa? Karena Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad itu Isa. Dan Nabi Muhammad sering ketemu dengan orang Kristen di masa beliau, yang pada menjadikan Nabi Isa sebagai Nabi itu bahkan sebagai Tuhan dan sebagainya lah gitu kan. Artinya sosok Isa buat Nabi Muhammad tuh sering dengar. Tapi begitu ketemu langsung dengan orang, oh ini yang namanya Nabi Isa, ganteng juga orangnya gitu Pak, ya kan? Nah bahkan saking Nabi itu kagum sama Nabi Isa, begitu lihat Nabi Isa, kata Nabi, kayak saya kenal deh, siapa ya? Gitu Pak. Diingat-ingat, ternyata ada satu sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Itu Nabi cerita pas udah pulang tuh Pak. Urwah, sini dah. Kenapa? Waktu saya ketemu Nabi Isa, saya kira tuh dia ente. Hah? Emang kenapa ya Rasul? Muka ente sama banget sama muka Nabi Isa. Begitu. Berarti saya ganteng dong. Ganteng ente gitu ya. Nabi Isa Pak, digambarin wajahnya mirip Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya Nabi ketemu langsung secara empat mata gitu ya, secara wajah dengan Nabi Isa. Nah, ada apa kok ketemunya Nabi Isa selain memang paling dekat sama Nabi Muhammad secara jarak waktu? Karena Nabi Isa itu contoh orang yang Nabi yang tidak menyelesaikan misinya Pak. Misi dakwah Nabi Isa itu nggak selesai. Di tengah jalan dia mati. Kalau versi Yahudinya kan dibunuh, disalib gitu kan. Walaupun Allah mengklarifikasi bukan mati sih, tapi kami angkat ke sisi kami. Barrafa'ahullahu ilaihi. Tapi Nabi Isa belum menang Pak. Dalam arti belum sempat membangun kerajaan besar, punya umat yang banyak, belum. Nabi Isa tuh pengikutnya cuma berapa biji doang Pak. Hawariyin tuh berapa gelintir doang, iya kan? Dan ada orang yang dibunuh, disalib, yang disamakan wajahnya dengan Nabi Isa. Nabi Isanya diselamatkan ke sisi Allah. Tapi intinya gagal gitu Pak. Intinya dakwahnya gagal, ya kan? Dan Nabi Isa nggak sendirian waktu itu. Beliau punya saudara sepupu
namanya Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya beneran dibunuh, Pak. Gitu. Jadi beliau dipenggal-penggal kepalanya, tangannya, badannya, kakinya dan sebagainya, dan termasuk gagal juga dalam dakwah. Ibarat kata begini, Muhammad, ente baru gitu doang udah putus asa. Tuh saudara ente tuh, ya Isa sama Yahya pada mati tuh dibunuh, gagal dakwahnya. Biasa aja, nggak usah sakit hati dan sebagainya. Dan ketemu langsung dengan Nabi Isanya. Iya ya Muhammad, saya tuh belum berhasil dakwah, udah dipanggil duluan sama Allah, gitu kan. Nabi Yahya juga begitu. Jadi artinya, kalaupun Anda itu mati di situ dan belum berhasil, nggak usah sedih, nggak usah takut. Kenapa? Karena ya urusan ajal, nyawa dan sebagainya itu urusan Allah. Yang penting kamu kerja aja, hasil kayak gimana bukan urusan kamu, gitu Pak. Terus naik ke langit yang ketiga, Pak. Ini yang unik, ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Pak, contoh kebalikan dari Nabi Isa. Dia tuh orang yang paling sukses dalam hidupnya. Mengawalinya dengan belangsak dulu. Kan kecil-kecil udah diceburin di sumur tuh Pak sama saudara-saudaranya. Dijual jadi budak, ya kan? Di penjara, macam-macam Pak. Tapi ujung-ujungnya dia jadi raja. Orang kaya, raja, kaya, ganteng, mati masuk surga. Gitu kan asik banget tuh Pak, ya kan? Ini contoh yang sukses gitu Pak. Jadi nabi yang belangsak ada, nabi yang sukses juga ada. Tapi yang paling seru adalah ketika Nabi Muhammad naik ke atas lagi, Nabi Idris, ke atas lagi Nabi Harun, ke atas lagi ketemu, ini dia nih, Nabi Musa. Nabi Musa jadi penting sekali ya ketemu sama Nabi Muhammad karena dua hal. Yang pertama karena Nabi Musa lah yang ngajarin kepada Nabi Muhammad untuk minta korting diskon gede-gedean sale terhadap sholat 5 waktu. Wah, azan dulu Pak ya? Azan dulu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita masih punya waktu 10 menit sebelum qomat. Saya teruskan sedikit, Pak. Ketemunya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu ada 2 poin penting. Yang pertama, Nabi Musa lah yang mengingatkan Nabi Muhammad untuk care kepada umatnya sendiri dengan cara meminta keringanan kewajiban sholat 5 waktu. Ini oleh banyak kalangan yang tidak percaya terhadap mukjizat dan kekuasaan Allah, ini ditentang. Alasannya, masa Tuhan ditawar gitu ya. Tapi karena ini ada dalam Sahih Muslim, dan memang secara umum agama Islam yang turun pada Nabi Muhammad emang agama tawar-menawar. Itu yang banyak orang Yahudi nggak paham. Dan banyak orang Islam yang nggak ngerti agama Islam, yang cuma ikut-ikutan juga ke bawah juga Pak. Sok ngata-ngatain, masa Allah ditawar. Gini Pak, ditawar itu karena memang Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Rahman itu pengasih, Rahim itu penyayang atau pemurah. Apa aja Allah kasih. Saya kasih contoh yang simpelnya gini Pak. Ketika Allah mewajibkan kita puasa, Nabi Muhammad itu pertama kali diperintah puasa kan tahun kedua Hijriah ya. Awalnya Pak, kewajiban puasa itu bukan dari subuh sampai maghrib, enggak. Dari maghrib sampai maghrib, hampir 24 jam. Puasa itu siang malam Pak, aslinya. Dan itu sangat berat. Ada seorang sahabat dia udah seharian puasa karena dia kerja di ladang. Menjelang maghrib dia pulang Pak, mau buka puasa maksudnya. Sampai di rumah bininya lupa belum masak.
Jadi akhirnya kata bininya, tungguin sebentar, saya mau ke Indomaret dulu nyari makanan gitu. Belum ada Indomaret jam segitu Pak ya. Pokoknya dia keluar dah nyari apaan kayak gitu kan, nyari gorengan apa-apa gitu. Cuma Pak, begitu dia pulang bininya nih ke rumah, ya suaminya ketiduran. Ketiduran. Kalau kita Pak, dia ketiduran bangunin aja, nih makanan udah datang. Tapi kalau di zaman itu Pak, orang kalau udah terlanjur ketiduran maghrib, bangun udah mulai puasa lagi tuh Pak. Jadi malam itu dia kagak makan. Besok dia puasa, ambruk Pak, pingsan dia. Gak kuat gitu kan. Kejadian pertama itu dalam tafsir disebutkan gitu. Kemudian ada lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Umar sih masalah tahan lapar kuat ya, badannya memang fisiknya bagus lah ya. Cuman Umar kalau di riwayat itu diceritakan beliau itu melanggar juga, cuman urusan hubungan suami istri, ya kan? Yang Umar ya istilahnya menyesal, tobat, datang kepada Nabi. Nah cuma begitu Umar ngadu, pas banget surat Al-Baqarah 187 itu pas turun. Bapak kalau periksa Al-Baqarah 187 itu menarik Pak. Ya, bunyinya begini. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Sudah dihalalkan pada malam puasa kamu berhubungan dengan istrimu. Tadinya belum halal Pak. Pas Umar ngelanggar, pas halal gitu. Bahkan ayatnya kena banget ke Umar karena bunyinya begini terusannya ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu sudah berkhianat pada dirimu sendiri. Fataba alaikum wa afa ankum. Tapi Allah sudah menerima taubatmu dan sudah memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna. Sekarang kamu lakukan dengan istrimu. Itu Pak, Umar aturan nangis-nangis, kemudian jadi girang. Kenapa? Hore, udah boleh gitu Pak. Iya kan? Nah, padahal turunnya perintah puasa itu siang malam, bukan siang doang awalnya, tapi diturunin derajatnya jadi siang doang, malam nggak usah. Malah kalau malam perintahnya ya disuruh makan, fakulu washrabu, ya kan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr dan seterusnya. Jadi memang syariat yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad itu syariat yang ditawar turun ke bawah terus gitu. Baik diminta atau tanpa diminta Allah kasih diskon terus gitu. Jadi kalau ada orang bilang apa-apaan Nabi Muhammad minta diskon, masa Tuhan di diskon? Lu kagak tahu. Semua syariat Islam itu hasil diskonan Pak, semuanya gitu. Iya, tadinya Pak, sebelum sholat 5 waktu 50, sebelumnya ya, Allah tuh mewajibkan kita sholat malam Pak. Bunyi ayatnya tuh jelas gini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di malam hari, kecuali sedikit yang gak bangunnya. Suruh ngapain? Tahajud Pak sepanjang malam. Siapa yang kuat tahajud tiap malam? Kata Allah, nisfahu dah, separuhnya. Separuh malam Pak. Kalau kita malam kita ukur dari terbit terbenam matahari ya kan, 12 jam minimal. Sholat kita tuh sehari semalam 6 jam Pak di malam hari. Susah itu Pak, nggak bisa, nggak kuat kita. Akhirnya diturunkan, ya turunkannya itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Udah itu jadi sunnah aja, nggak wajib. Yang wajib yang 5 waktu gitu. Nah dengan adanya Nabi Musa ngasih tahu gitu, Nabi Muhammad pakai tuh Pak fasilitas dari 50 jadi tinggal 5. Udah kerjain 5 aja, ntar laporan tetap 50. Asik tuh Pak gitu ya. Tapi itu ada jebakannya juga Pak. Iya kita ngerjain 5, laporan 50. Tapi begitu kita kerjain cuma 4, 1 nggak kita kerjain Pak. Nah laporan yang 10 hilang tuh Pak. Jadi dosanya jadi banyak itu urusannya gitu ya. Yang kedua, ketemu Nabi Musa itu karena sebentar lagi Nabi akan hijrah ke Madinah. Dan di Madinah banyak orang-orang Yahudi yang menjadi umatnya Nabi Musa.
Dengan Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Nabi Musa, orang Yahudi nggak bisa macam-macam, nggak bisa bohong tentang Nabi Musa. Kenapa? Lu jangan bohong Nabi Musa. Saya kemarin ketemu sama dia, cerita panjang lebar. Lu bohong lu tentang Nabi Musa, gitu Pak. Bisa dipegang kartu asnya orang-orang Yahudi di Madinah, karena Nabi ketemu langsung dengan Nabi Musa. Kenal langsung Pak, dan itu bikin apa istilahnya orang Yahudi ya udah Pak, skakster dia di situ, nggak bisa macam-macam, iya kan? Nggak bisa macam-macam Pak, iya kenapa? Ketika mereka bilang kata Nabi Musa gini-gini, enggak, saya ketemu langsung sama dia nggak bilang begitu. Ente emang ketemu, ente itu kagak ketemu, ngaku-ngaku doang sebagai umatnya. Nih saya ketemu langsung, dia nggak bilang begitu, kan asik tuh Pak. Jadi nggak bisa macam-macam tuh orang Yahudi di Madinah, karena Nabi diketemuin dulu sama Nabi Musa, dan ketemu Nabi Musa nggak sekali Pak. Paling tidak kalau kita hitung, waktu pertama di Masjidil Aqsa pernah ketemu, pas naik di langit ke-6 ketemu, pas udah turun ketemu lagi Nabi Musa. Kata Musa, disuruh ngapain? Sholat 50 waktu kan? Iya, kok tahu? Orang saya juga disuruh 50 waktu. Gitu sono minta lagi turunin. Naik Pak Nabi Muhammad, turun lagi, diturunin. Iya berapa ya? 45. Iya 45. Kurang, naik lagi sono, naik lagi Pak. Itu gajah gijik dari atas ke bawah tuh Pak, berkali-kali. Ya kan, 10 kali ada tuh Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Artinya nggak cuma sekali gitu loh. Dan setiap kali ketemu kan nggak cuma, woi lewat gitu doang kan, enggak. Ya ngobrol lah, ngete-ngete dulu apa gitu kan, istilahnya ada jamuannya, ada apanya. Artinya gini Pak sama Nabi Musa itu. Makanya umat Nabi Musa nggak bisa macam-macam. Kalau macam-macam, kata Nabi Muhammad, ente pada nggak tahu Nabi Musa punya guru. Itu tahu nggak Nabi Musa punya guru? Nggak tahu. Nah, gurunya Nabi Khidir. Ya kan, pernah dia ngaji, belajar sama Nabi Khidir, diajak jalan-jalan dan sebagainya. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Baca aja no ceritanya. Orang Yahudi di Madinah, kita nggak pernah tahu kayak gitu. Iya, lu cuma ngaku doang, tapi nggak pernah ketemu langsung. Nabi Muhammad ketemu langsung dengan Nabi Musa, dan asiknya Pak, Al-Quran isinya penuh dengan kisah Nabi Musa. 137 kali nama Musa keluar di Quran. Yahudi kelepek-kelepek Pak. Iya, mereka taunya cuma dikit doang Nabi Musa. Nah ini Quran banyak banget cerita Nabi Musa. Dari kecil Pak, dari bayi dilempar ke Sungai Nil, ya kan? Sampai Nabi Musa meninggal tuh ceritanya lengkap di Quran. Jadi kalau ada nabi yang paling lengkap ceritanya di Quran, Nabi Musa. Setelah itu juga ada Nabi Yusuf, dari kecil juga itu. Kayak film India lah Pak, dari kecil sampai gede jagoannya gitu Pak. Ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.